Shalom semuanya, selamat malam. Tenang bersama di program yang baru ya. Kita setiap malam sekitar jam 9, saya dan rekan-rekan yang melayani di The Way ada program di TikTok Live untuk menemani malam saudara sebelum beristirahat ya. Jadi kalau pagi-pagi saya nemenin saudara di sekitar jam 7 ya, untuk membagikan rema dari ayat Alkitab yang kita baca sebagai bekal saudara di dalam mengarungi hari. Dan setiap malam sekitar jam 9 kami juga berusaha untuk memberkati dengan sharing apa yang ada di hati kami para pelayan Tuhan di The Way. Kebetulan hari Rabu ini jatahnya saya. Jadi kita sharing tentang sesuatu yang tentunya pasti akan bermanfaat untuk iman kita semuanya ya. Dan senang kembali karena ini pertama kali saya live di TikTok, only TikTok ya, di malam hari, jadi masih mungkin canggung. Dan program ini, di programnya saya setiap Rabu, paling tidak setiap Rabu dulu ya, saya akan mengajak saudara untuk mendalami Alkitab, terutama di Alkitab itu kan ada ayat-ayat yang sulit untuk dipahami dan dimengerti, gitu ya. Saya coba jelaskan persepsi saya dan perspektif saya atau tafsir saya tentang ayat-ayat itu. Ya, siapa tahu membantu saudara sehingga akhirnya saudara semakin paham akan yang namanya kebenaran. Ya, tentu saya selalu mengatakan jangan cepat-cepat diaminkan ya materi yang saya bagikan atau khotbah saya atau khotbah siapapun gitu ya. Tapi Bapak Ibu boleh dengar dan jadikan itu pintu masuk saudara. Sehingga ketika kita merenungkan firman Allah bersama Roh Kudus ya, kita akhirnya dapat pencerahan yang luar biasa. Dan di malam hari ini saya akan bicara soal materi yang menurut saya menarik ya. Saya sudah membagikan sedikit pemahaman saya di membership DWBSD YouTube kami. Jadi saya di YouTube, membership YouTube DWBSD itu mengajar setiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati oleh style saya dalam mengajar ya, Bapak Ibu bisa jadi membership di DWBSD karena di situ saya ngajar ada sekolah Alkitab, saya lagi mengajar soteriologi atau doktrin keselamatan. Tadi saya juga mengajar materi akhir zaman tentang kerajaan 1000 tahun yang sudah ada di penghujung ya. Dan ada beberapa program lain sepanjang Senin sampai Sabtu ya, saya mengajar di situ. Jadi di program ini juga nanti Bapak bisa berinteraksi ya. Silahkan di live chat ya, terutama tentang topik yang kita bahas ini ya. Karena belum tentu penafsiran saya sama dengan penafsiran saudara gitu ya. Dan bagi saya namanya penafsiran ya tidak ada yang benar gitu ya. Namanya juga penafsiran gitu ya. Kita mengimani penafsiran kita tapi ya tidak boleh memaksakan diri bahwa penafsiran kita itu yang paling benar dan penafsiran lain itu salah. Namanya penafsiran ya. Penafsiran kan tergantung dengan hikmatnya kita ya, tergantung dengan latar belakang pendidikan kita, pemahaman Alkitab kita, kehidupan spiritual kita. Itu semua sangat mempengaruhi sehingga kalau ada akhirnya tafsiran-tafsiran yang berbeda ya bagi saya itu hal yang sangat manusiawi. Tapi paling tidak kalau Bapak Ibu membagikan sesuatu yang tidak saya dapatkan, siapa tahu itu memberkati saya ya. Jadi firman Tuhan yang mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya itu bisa terjadi di antara kita gitu saudara ya. Dan di TikTok ini kalau tidak keberatan juga bisa bantu di-share ya program ini agar yang lain juga bisa dapatkan materinya. Dan kalau Bapak Ibu nanti tidak mendapatkan dengan utuh ya, besok itu kami upload ini, materi ini di channel YouTube kami. Jadi bisa di-subscribe juga channel YouTube kami DWBSD supaya besok dapat pengajaran utuhnya. Kalau hari ini misalnya Bapak Ibu hanya dapatkan sepotong gitu ya. Dan kalau di TikTok Live ini utuh ya Bapak bisa bantu di tap-tap layar handphonenya supaya algoritmanya TikTok bisa jalan sehingga akhirnya nanti banyak orang yang ternotifikasi dengan program ini ya. Siapa tahu nanti ada yang nyangkut dan bertobat gitu ya. Satu orang bertobat kan surga bisa bersorak-sorai gitu saudara ya. Oke, saya mengajak semua untuk kita satu hati kita berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami boleh ada di program ini, Deep Talk with Pase. Namanya juga Deep Talk artinya coba diskusi dengan ala sosial media. Meskipun tidak langsung hanya melewati live chat, tapi kami belajar untuk
berbagi sesuatu yang sangat dalam, bicara soal yang dalam, bukan yang ecek-ecek. Jadi Roh Kudus tolong kami, masing-masing kami berikan hikmat dan remamu, sehingga masing-masing kami bisa saling memberkati satu dengan lainnya. Sehingga dengan itu kami masing-masing akan bisa bertumbuh lewat pertolonganmu, menjadi manusia yang semakin bijaksana, manusia yang paham kebenaran, dan manusia yang bisa semakin hidup seperti Kristus Yesus kami. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin, gitu ya. Oke. Kekasih Tuhan. Saya mau mengajak kita, tentu karena saya hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan ya, tentu meskipun nanti di seri-seri berikutnya, di minggu-minggu yang berikutnya, saya bisa ngomong apa saja, tapi selalu harus dasarnya tentu Alkitab gitu ya. Oke, ada Pak Akun Store. Deep Talk maksudnya gimana? Ya kita ngomong agak dalam gitu. Soal apa? Soal teks Alkitab ya. Jadi saya memang mau, ya kemampuan saya itu ya, saya bukan ekonom, saya bukan politisi ya. Jadi saya nggak akan ngomong deep talk soal hal itu karena saya tidak menguasai. Tapi kalau Alkitab boleh lah gitu ya. Karena saya sudah cukup lama melayani dan kita bisa ngobrol banyak, panjang lebar dan dalam soal ini. Begitu Pak akun Sukun Store gitu ya. Kemudian juga ada apa namanya yang lainnya ya, silahkan ya. bisa 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 komen gitu ya supaya kita juga bisa berinteraksi. Oke. Saya akan mengajak saudara untuk membaca teksnya dulu ya, teks Alkitab ya. Ada di Yosua pasal yang ke-10 ya, ayat yang ke-12 dan ayat ke-13. Kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat 12-13 ya. Saya baca buat saudara ya. Jadi ini dasar kita dan nanti kita ngobrolin soal hal ini. Yosua pasal yang ke-10 ayat 12-13 berkata demikian. Lalu Yosua berbicara kepada Yahweh. Pada hari Yahweh menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Matahari pun berhenti, dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan berlambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Haleluya. Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan atau membaca ayat ini atau mendengarkan ada rekan-rekan hamba Tuhan lain yang berkhotbah tentang ayat ini? Ya, sepintas kayaknya sederhana ya. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang ya udahlah pokoknya itu kan firman Allah gitu. Ya udah begitu aja pasti bener lah gitu ya. Nah, kalau kita jadi orang Kristen yang seperti itu ya tentu teks ini nggak jadi masalah gitu ya. Karena ya udah, ya kalau udah ngomongin iman, kalau udah ngomongin asal percaya aja ya mau gimana gitu ya. Tapi mestinya sebagai orang Kristen yang sudah dewasa, ya kan kita harus mengkritisi segala sesuatu itu. Ya saya selalu pakai analogi gini. Waktu zaman kecil, itu kalau kita dikasih permen gitu ya, dikasih coklat sama siapapun, itu pasti kita nggak tolak gitu. Pasti kita akan terima aja karena coklat dan permen itu kan manis, enak banget gitu bagi kita waktu usia kecil. Tapi kalau saya yang udah usia 50 tahun, Bapak Ibu mungkin yang lebih senior dari saya, kalau kita dikasih coklat dan permen, mungkin kita akan mikir panjang gitu ya. Apakah coklat dan permen itu meskipun manis, bagus buat tubuh kita? Apalagi kalau kita sudah divonis dokter gulanya tinggi gitu ya. Terus ada ya banyak hal lah yang dilarang dokter untuk A, B, C, jangan begini ya, jangan begitu ya. Tentu kita berpikir panjang. Meskipun kita tahu coklat dan permen itu rasanya enak, tapi bisa lah kita menahan diri. Ya. Kan begitu. Artinya apa? Kita sudah dewasa. Kalau anak kecil kan nggak ngerti dewasa gitu, nggak ngerti berpikir, pokoknya yang bagi mereka baik ya baik gitu ya. Yang mereka nggak suka, yang mereka nggak baik ya udah gitu ya. Nah, tapi apakah kita seperti itu? Kan begitu Bapak Ibu. Nah, dalam Yosua pasal 10 ini dikatakan Yosua menghentikan matahari dan menghentikan bulan. Ya. Ini menurut logika kita yang dewasa, manusia dewasa, kira-kira menghentikan matahari dan menghentikan bulan ini apakah sesuatu yang masuk akal gitu. Itu yang saya mau katakan ya. Jadi
Ya contoh teks ini adalah contoh teks-teks yang nanti sepanjang kalau saya bawa program itu yang akan kita bahas gitu ya, yang ingin kita obrolin gitu. Bagaimana Bapak Ibu menafsirkan matahari berhenti dan bulan berhenti atas perkataan Joshua? Apakah bisa gitu menghentikan matahari dan menghentikan bulan gitu? Apakah Joshua sedikjaya itu gitu? Sehingga dia bisa menghentikan matahari dan bulan. Nah ini coba bagaimana? Ya, apa yang ada di benak saudara soal hal ini? Ini juga menarik, saudara. Dulu ketika saya ya masih baru-baru bertobat sungguh ya. Saya Kristen sejak owe-owe. Orang tua saya Kristen gitu ya. Tapi saya, meskipun saya sudah melayani sejak kecil, saya masih ingat banget di SMP itu saya sudah membantu pelayanan sekolah minggu ya. Mimpin adik-adik yang usianya TK untuk nyanyi gitu ya. Terus aktif di kaum remaja, aktif di kaum pemuda ya. Saya sudah melayani sejak, ya seingat saya sejak saya masa remaja gitu ya. Tapi lahir baru ya terlambat. Saya baru lahir baru di usia 27 tahun. Jadi meskipun sudah melayani, tapi ya tadi cuma melayani aja gitu ya. Ya karena nggak ada kegiatan mungkin, karena mungkin juga apa ya, orang tua saya pernah tua saat itu, ya jadi mungkin ya pengen aja gitu melayani juga seperti orang tua. Tapi bertobat sungguhnya tidak ya. Jadi satu sisi masih melayani, tapi hal-hal yang kenakalan remaja, pemuda itu ya sedikit-sedikit masih dilakukan gitu. Baru setelah usia 27 tahun saya bertobat sungguh. Nah, ketika bertobat sungguh, nggak lama kemudian saya masuk sekolah teologi ya. Dan teks ini, Yosua 10 ini, merupakan teks yang menurut saya sejak saya pertama kali membaca ya, meskipun apa ya, nah dulu tuh saya mengimani aja, udah pasti bener lah matahari bisa berhenti, bulan pasti bisa berhenti, apa sih yang nggak mustahil bagi Allah gitu. Kan kalau Allah mau, Allah bisa ngelakuin apa saja, itu pemikiran saya dan iman saya saat itu. Cuma semakin hari semakin kesini ya, ini teks ini kan harus butuh dijelaskan gitu. Ya, ya. Saya sebagai orang kan nggak boleh mengimani sesuatu yang tidak bisa saya pahami gitu ya. Harus saya bisa pahami dong. Sehingga akhirnya iman saya tuh iman yang bukan membabi buta gitu. Iman yang bukan serampangan gitu, tapi iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terlebih ketika saya misalnya jadi seorang dosen gitu. Kalau ditanyakan mahasiswa saya soal hal ini, saya nggak bisa menjawab gimana. Atau saya menjawabnya, ya sudah imanin aja deh. Itu kan, ya tadi, jawaban yang ya tidak bisa dibilang salah gitu. Tapi itu jawaban itu kan jawaban yang bisa dipahami oleh anak kecil aja. Seperti saya bilang tadi, anak kecil kalau dikasih permen ya pasti dimakan. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya yang udah usia seperti ini, kalau kita dikasih makan permen ya kita mikir panjang. Ya, meskipun enak permen itu, meskipun enak coklat itu. Nah, apakah matahari dan bulan itu bisa berhenti? Nah, kalau kita belajar dari tafsir-tafsir yang ada, memang kebanyakan mengikuti yang namanya tafsir tradisional atau tafsir literal. Ya, tafsir yang apa adanya gitu. Dan itu memang dulu saya lakukan, dulu saya seperti itu, ya. Tapi ya tadi kan ada pertanyaan tadi ya. Kalau literal, kita memahami apa yang dikatakan Alkitab itu apa adanya. Ketika matahari berhenti, bulan berhenti itu bagaimana gitu. Menjelaskannya bagaimana gitu. Dan menghentikan matahari itu bagaimana? Bukankah ilmu pengetahuan itu yang mengatakan bahwa bumi yang mengitari matahari? Jadi kan matahari itu kan kalaupun berhenti, itu kan sebenarnya yang berhenti bumi dong, bukan mataharinya. Karena matahari itu tidak mengitari bumi, tapi bumi yang mengitari matahari. Jadi kalau di bagian bumi tertentu matahari berhenti, itu buminya yang berhenti gitu. Nangkap ya Bapak Ibu ya? Kan bumi yang berotasi pada matahari. Meskipun saya juga paham, matahari itu juga punya rotasi. Kan matahari itu hanya salah satu dari miliaran tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti. Dan kalau Bapak Ibu belajar sedikit banyak tentang ya ilmu astronomi, yang namanya galaksi itu punya pusat. Makanya dipercaya pusatnya galaksi Bima Sakti itu ada black hole atau lubang hitam. Di mana lubang hitam itu menjadi pusat dari galaksi Bima Sakti. Dan ada miliaran tata surya. Salah satunya tata surya kita yang punya matahari itu. Yang mataharinya mengitari
pusat dari galaksi itu atau black hole itu. Dan matahari sendiri kita tahu, matahari kita tahu punya banyak planet-planet dan benda-benda luar angkasa lain termasuk bulan, karena banyak planet punya bulan ya. Jadi yang punya bulan itu bukan cuma bumi, tapi ada beberapa planet di tata surya kita yang punya bulan. Bahkan mereka punya bulan bukan cuma satu atau beberapa macam gitu saudara ya. Nah, jadi gimana nih menafsirkan Alkitab? Nah, kalau orang yang skeptis, orang yang tidak percaya, wah Alkitab nih palsu, nggak masuk akal. Ya, ada yang berkata juga, imajinasi doang itu, palsu itu. Ya, kita pasti akan skeptis lah. Ya, kalau nggak percaya, ya skeptis kita maklumkan gitu. Tapi kan ini saya lagi bicara tentang Alkitab yang merupakan kitab suci orang Kristen, dan program ini memang saya mau tujukan kepada orang yang mau belajar tentang iman Kristen gitu, perspektif Kristen. Bagaimana kita orang Kristen menyikapi ini? Ketika ada orang berkata, ya itu tuh, Yosua 10 itu kan palsu. Masa ada orang bisa menghentikan matahari dan menghentikan bulan gitu. Nah, bagaimana penjelasan kita? Makanya saya mau jelaskan ini ya. Dari sejarah gereja, sejarah orang percaya, sejak bahkan masih perjanjian lama, orang Yahudi, kemudian orang-orang Kristen awal sampai gereja di abad ke-21 ini, kan ada perkembangan itu. Perkembangan tafsir, perkembangan pemahaman gitu ya. Nah, zaman dulu itu kebanyakan saya bilang tadi menafsirkannya literal aja. Ya alasannya apa sih yang mustahil bagi Allah? Kalau Allah mau kan Allah bisa melakukan apa saja. Kalau Allah mengurapi Yosua, terlebih kalau kita baca konteks ceritanya Yosua 10, kan Yosua 10 itu atau Yosua itu kan diperintahkan Tuhan untuk ini Bapak Ibu. Untuk menaklukkan tanah perjanjian gitu kan. Karena kan ratusan tahun tanah perjanjian sudah ditinggalkan oleh Yakub, oleh Israel. Karena mereka mengungsi ke Mesir. Ratusan tahun mereka beranak pinak di Mesir gitu ya. Jadi yang kita pahami Bapak Ibu bahwa mereka sudah lama keluar tanah perjanjian. Akhirnya tanah perjanjian itu ya semakin didiami oleh orang-orang bangsa-bangsa lain. Nah, umat Israel yang baru keluar dari Mesir ini kan makanya Tuhan izinkan muter-muter di padang gurun selama 40 tahun supaya mereka itu ya yang masih dalam perspektif dan konteksnya memahami budaya Mesir itu mati gitulah di padang gurun. Karena mereka kan di Mesir ratusan tahun. Nenek moyang mereka meskipun punya darah Abraham, Ishak dan Yakub, satu sisi mereka percaya kepada Yahweh, tapi mereka lebih menghormati, lebih dipengaruhi oleh dewa-dewi Mesir gitu kan. Maka orang-orang seperti ini akan menjadi batu sandungan. Makanya itu kan yang membuat orang Israel keras kepala kan orang-orang ini. Orang-orang yang sudah dewasa dari Mesir ini akhirnya Tuhan buat muter-muter di padang gurun sampai semuanya mati. Baru kemudian yang lahir di padang gurun atau yang keluar dari Mesir masih kanak-kanak, itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Orang paling tua yang sudah dewasa keluar dari Mesir yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yosua pemimpin ini. Maka Yosua ketika masuk dalam memimpin bangsa Israel setelah Musa, masuk ke tanah perjanjian, perintah Tuhan apa? Bunuh, binasakan semua orang-orang di sana. Supaya apa? Supaya clear. Jadi yang mendiami itu bangsa Israel, sehingga mereka tidak dipengaruhi oleh penyembahan dewa-dewi masyarakat sekitar yang ada dan sudah tinggal di tanah perjanjian itu. Jadi meskipun tampaknya kejam, tapi Tuhan punya rencana, karena memang bangsa Israel itu ya Alkitab kita katakan adalah bangsa pilihan Tuhan, ya, umat pilihan Tuhan, ya. Jadi itu yang dikatakan. Ya, Nabi Musa tidak masuk tanah Kanaan, Pak, memang. Yang bilang masuk siapa? Yang saya bilang masuk kan Joshua, penggantinya, yang memimpin setelah Musa mati. Musa sudah mengurapi Joshua, dan Joshua memang dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Maafkan saya tidak bisa menyebut nama Bapak karena pakai bahasa Arab atau apa nih. Ya, saya tidak bisa baca. Tapi ada di YouTube, Nabi Musa tidak memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Iya, memang benar. Ya. Generasi yang tidak memiliki paradigma politeis. Iya, supaya yang masuk ke dalam itu tidak seperti orang-orang Israel yang sudah dipengaruhi oleh budaya Mesir, di mana ya budaya Mesir kan percaya pada banyak ilah, pada banyak dewa gitu.
Itu ya memang ya, saya sepakat dengan itu. Jadi ketika masuk ke tanah perjanjian, ya Tuhan minta semua bangsa di dalam tanah perjanjian itu yang nanti bisa mengganggu iman orang Israel itu dibunuh semuanya. Makanya ketika masuk ke tanah perjanjian, Jericho hancur kan? Semuanya dibunuh. Kalau Bapak Ibu ingat, yang selamat cuma siapa namanya? Pelacur itu ya. Kok tiba-tiba saya lupa ya, di kitab Keluaran itu ya, yang menolong dua pengintai ya, yang menolong mereka ya, tidak dibunuh. Coba saya, siapa tuh ya? Kok tiba-tiba lupa. Ya, coba kita lihat ya. Ya, namanya manusia Bapak Ibu ya. Makanya kalau dibilang nanti, wah Pak Seno nggak hafal ya. Ya namanya juga Rahab ya. Rahab ya. Rahab itu ya. Rahab dan keluarganya dan orang-orang yang tinggal di rumahnya Rahab ini yang tidak dibunuh ya. Dan Rahab bahkan nanti menjadi istri dari seorang petinggi Israel. Makanya kemudian ya ada pria yang namanya Boas gitu ya, yang merupakan keturunan dari Rahab ya. Dari garis Rahab inilah kemudian juga lahir Nabi Daud gitu ya, atau Raja Daud ya, dari garisnya Rahab, dari garisnya Ruth gitu ya. Yesus juga punya darah dari Rahab ini, yang sebenarnya adalah orang Kanaan. Nah, akhirnya Yeriko hancur kan, itu cerita di Alkitab kan begitu. Kemudian masuk ke Ai, dihancurkan juga. Ai habis gitu ya. Nah, sampai di Gibeon, orang Gibeon ini orang yang penduduk asli atau penduduk yang tinggal di tanah Kanaan itu, yang mestinya harus dibunuh sama Israel. Ini orang Gibeon ini ya, itu gagah perkasa di antara bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian tuh. Kalau kita baca Yosua, ini bangsa yang sangat luar biasa, gagah perkasa semuanya, pahlawan-pahlawan. Tapi mereka gentar gitu sama Israel di bawah kepemimpinan Yosua, sehingga mereka mengajukan perdamaian. Nah, ini masalahnya, Yosua akhirnya mau berdamai dengan Gibeon, sehingga Gibeon itu penduduknya tidak dibunuh oleh Yosua. Satu sisi saya bisa memahami jiwa kemanusiaannya Joshua gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari sejarah Israel berikutnya, ya ini jadi batu sandungan. Orang-orang penduduk asli yang politeisme, penyembah banyak dewa, tidak monoteis ya, akhirnya nanti mempengaruhi orang Israel. Sehingga kita tahu orang Israel ketika sudah ada di tanah perjanjian, ya mereka itu ya mendua, ya selingkuh gitu, berjinah. Satu sisi mereka masih percaya kepada Yahweh, Allahnya Israel, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi sisi yang lain mereka mendua hati dengan, ya karena mungkin kawin campur gitu ya, atau tetangganya juga punya dewa-dewi lain, sehingga mereka akhirnya ikut menyembah dewa-dewi lain itu. Sehingga akhirnya ya kehidupan Israel itu di tanah perjanjian tidak benar-benar monoteis. Makanya berkali-kali kan Israel dihancurkan oleh kemurkaan Tuhan. Nah, salah satu hal yang paling luar biasa berdampak adalah ketika Israel akhirnya dibuang ke Babel. Itu kalau kita baca kitab Yesaya, kitab Yeremia, itu sebenarnya sudah diingatkan sama Yesaya, Yeremia supaya mereka kembali kepada Tuhan saja, kepada Allah saja. Tapi bangsa Israel tidak. Mereka beribadah satu sisi ke bait Allah, tapi keluar bait Allah, nggak lama kemudian mereka di bukit-bukit di sekitar Yerusalem, mereka beribadah kepada dewa Molok. Itu sejarah mencatat begitu. Alkitab mencatat begitu. Alkitab kita itu jujur. Kalau memang bangsa Israel ini dikatakan bangsa pilihan, ya disebut bangsa pilihan. Tapi ketika bangsa pilihan ini berlaku jahat, curang, ya tidak percaya kepada Allah, ya itu memang yang dikatakan Alkitab. Maka mereka kepada dewa Molok bahkan mempersembahkan anak kandung mereka. Jadi dewa Molok itu punya kebiasaan meminta kurban anak kandung, anak manusia, bayangin. Jadi saya misalnya mengorbankan anak saya untuk dewa Molok dengan membunuhnya dan mempersembahkan anak saya itu untuk mati, dan darahnya dicurahkan di mezbah untuk penyembahan kepada dewa Molok. Dan itu dilakukan oleh Israel. Maka Tuhan murka luar biasa. Tuhan sudah mengingatkan lewat nabi-nabinya untuk bertobat, tapi Israel tidak mau dengar, dan akhirnya Tuhan izinkan Nebukadnezar dengan bala tentara Babelnya menjungkir balikan Yerusalem sehingga rata dengan tanah. Tidak ada satu batu pun yang berdiri. Ya, hancur. Bait Allah yang megah dibangun Salomo itu nggak ada apa-apanya. Bahkan lapisan-lapisan emas ya yang dibalut di semua perkakas-perkakas dan
gedung Bait Allah itu dikelupas oleh orang Babel dan dibawa ke Babel, sehingga hanya tinggal runtuhan saja. Makanya kalau kita baca kemudian kitab Esra, Esra ketika kembali ke Yerusalem setelah puluhan tahun ada di Babel, terus dia membaca kitab suci, maka Esra menangis, ya. Kenapa? Terharu gitu. Ya, ada di bawah puing-puing Bait Allah, terus menemukan kitab suci yang tertimbun, yang ditemukan di bawah puing-puing Bait Allah itu dan dibacakan. Bukan saja Esra yang menangis terharu, tapi seluruh bangsa Israel juga menangis terharu. Ya, karena ya tadi mereka mendengar dari nenek moyang mereka bahwa Bait Allah itu megah, sekarang tinggal reruntuhan, dan mereka mungkin terima perkamen atau papirus yang tidak lengkap yang ditemukan di bawah puing-puing Bait Allah yang hancur itu, yang kemudian dibacakan oleh Esra. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, Gibeon itu akhirnya berdamai dengan Israel. Nah, itu latar belakang dari teks ayat yang kita baca ini. Nah, singkat cerita, Gibeon itu tidak jauh dari Yerusalem. Makanya nanti Bapak Ibu kalau ada waktu baca Yosua pasal 10 dengan lengkap ya. Raja Yerusalem itu gentar dengan Israel karena mereka tahu, dia dengar Ai dihancurkan. Tapi Gibeon kok berdamai gitu dengan Israel. Maka Raja Yerusalem ini dengan mengirimkan utusan, sekutu-sekutunya dikumpulkan untuk apa? Untuk menyerang Gibeon karena dianggap pengkhianat. Kenapa kamu tidak melawan seperti Ai melawan bangsa yang datang ke tanah kita ini? Nah, ketika ada pasukan-pasukan yang dipimpin oleh koalisi Yerusalem ya mau menyerang Gibeon, orang-orang Gibeon ngirim utusan kepada Joshua. Wah, kami kan berdamai dengan kamu gitu ya. Bertanggung jawab dong buat nasib kami. Maka Joshua akhirnya berperang dengan Raja Yerusalem dan sekutunya ini. Itu makanya kalau kita baca tadi, Tuhan senang. Kenapa? Karena Joshua itu kembali mau melakukan perintahnya dengan apa? Membunuh atau memerangi semua penduduk-penduduk yang ada di tanah perjanjian itu. Ya. Jadi itu latar belakangnya Bapak Ibu. Setelah Yosua mengalahkan Jericho, mengalahkan Ai, Yosua kok berdamai dengan Gibeon. Nah, ketika Yosua akhirnya menyerang Yerusalem dan penduduk-penduduk asli lainnya, Tuhan kembali berada di pihak Yosua. Sehingga akhirnya perang itu dimenangkan Yosua, tapi di tengah-tengah kemenangan yang diraih Israel itu, ada peristiwa Yosua menghentikan matahari dan bulan yang menjadi problem ini, saudara. Ya. Nah, saya bilang tadi tafsirnya biasanya literal. Orang dulu saya membaca, saya dapatkan jawaban dari guru-guru saya, dosen-dosen saya ya, itu tafsirnya literal. Ya itu mukjizat Tuhan. Tuhan itu jangankan menghentikan bumi, menghentikan matahari, menghentikan apapun, bahkan alam semesta dihentikan Tuhan, terus Tuhan mau alam semesta jalan lagi ya, dia punya kuasa. Dia yang membuat, dia yang menciptakan, dia yang berkuasa atas segalanya, kan begitu. Allah kita kan kita imani seperti itu. Jadi apa sih yang nggak mungkin bagi Allah gitu ya. Tapi problemnya, tapi pertanyaannya, apakah matahari benar-benar bisa berhenti? Ya. Apakah bulan bisa berhenti gitu, saudara? Nah, makanya kemudian di abad-abad modern, ada orang yang mengatakan bahwa tafsir yang benar tentang Yosua menghentikan matahari dan bulan ini, ya paling baik adalah tafsir figuratif. Jadi maksudnya figuratif begini, kitab Yosua itu kan kitab sejarah Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu tahu ya, bahwa kitab Yosua itu kitab sejarah. Artinya kitab sejarah apa? Jadi kalau kita baca kitab Yosua, bukan cuma Yosua, kitab Keluaran juga sejarah, ya. Kitab Bilangan, Ulangan itu kitab sejarah. Kejadian juga sebenarnya kitab sejarah, gitu ya. Cuma karena itu dianggap tulisan Musa, maka dianggap Torah, gitu ya. Dan kitab sejarah itu ya ada Yosua, ada hakim-hakim, ada Samuel, ada Tawarik, ada raja-raja, itu kitab sejarah. Maka Bapak Ibu dan saya kalau baca kitab sejarah, ya kita harus membacanya dalam narasi sejarah. Ya. Makanya teolog modern mengatakan bahwa untuk membaca kitab Yosua 10 ini ditafsirkan harus secara figuratif. Atau membacanya dengan bahasa puisi epik gitu. Maksudnya begini loh. Jadi karena sejarah dan kemudian juga peristiwa kemenangan Israel yang bombastis terhadap orang-orang Amori ini, itu akhirnya dituliskan oleh penulis kitab Yosua. Oh iya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan. Ya, Bapak Ibu menganggap Yosua itu siapa yang nulis? Kitab Yosua itu siapa yang nulis? Beberapa orang Kristen mengatakan itu Joshua sendiri gitu ya. Tapi kalau banyak orang lainnya mengatakan bukan Joshua yang nulis, tapi orang-orang yang terkemudian. Kurang lebih orang-orang yang baru kembali pulang dari Babel. Kalau Bapak Ibu
tahu sejarahnya, setelah orang Israel kembali dari Babel, kembali ke Israel, ke tanah perjanjian, ke Yerusalem, itu sudah ada banyak kelompok orang-orang yang disebut ahli Taurat, orang-orang beragama. Sebelum dibuang ke Babel kan nggak ada istilah ahli Taurat itu. Nggak ada orang dinamakan ahli Taurat. Yang ada sebelum dibuang ke Babel ya imam-imam. Imam-imam itu semuanya keturunan Lewi. Benar ya? Tapi setelah di Babel ada tiba-tiba kelompok ahli Taurat. Ahli Taurat ini bukan semuanya orang Lewi. Ya orang yang mempelajari Taurat, terus menjadi ahli, punya murid disebut ahli Taurat. Kebanyakan mereka memang orang Lewi, karena dasarnya orang Lewi memang yang paling hafal, yang paling bisa mengakses kitab-kitab perjanjian lama ketika saat itu Bait Allah belum hancur. Tapi ketika di Babel, ahli Taurat bukan cuma orang Lewi, tapi banyak orang juga. Nah, orang disebut ahli Taurat inilah yang kemudian coba mendalami. Israel itu kan sejarahnya dibagikan secara lisan, turun-temurun dari kakek ke bapak, ke anak, ke cucu, dan seterusnya. Ya, seperti budaya-budaya lain lah. Budaya tutur tinular ya. Jadi budaya tutur, budaya cerita ya, dari lisan. Ya, zaman dulu kan nggak semua orang bisa menulis. Nggak semua orang punya pendidikan. Jadi cerita soal misalnya penciptaan Bapak Ibu, ini bukan yang nulis orang yang melihat penciptaan, tidak. Itu kisah penciptaan itu turun-temurun diceritakan dari mulut ke mulut, mungkin sudah ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan kalau sekarang saya meyakini jutaan tahun itu. Baru sampailah akhirnya kepada orang yang sudah punya skill menulis, sudah ada budaya tulis-menulis, maka orang yang sudah ada di budaya tulis-menulis itu mulai menuliskan apa yang dia dengar turun-temurun dari nenek moyangnya tentang penciptaan gitu. Ya itu logika yang masuk akal Bapak Ibu. Jadi kitab Kejadian itu bukan kitab yang ditulis oleh Musa, terus misalnya Musa mendapatkan cerita didikte gitu. Allah yang mendiktekan cerita itu. Kan Musa nggak saksi hidup. Ya. Jadi kalau kita saya juga zaman dulu memahami Musa mendapatkan cerita soal penciptaan itu di Gunung Sinai itu, di puncak Sinai. Tapi saya berpikir begini, kalau semua itu diceritakan oleh Allah di Gunung Sinai, bisa saja sih ya. Nggak ada yang mustahil kan bagi Allah. Tapi kan, apa bisa Musa itu menghafal semua cerita itu dengan presisi gitu. Sehingga akhirnya ketika dia tulis, ya dia tulis dengan valid gitu. Sekali lagi ya, kita coba mengkritisi. Bisa nggak? Bisa saja. Apa sih nggak mungkin bagi Tuhan kalau Tuhan sudah mengurapi Musa gitu ya. Tapi ya tadi ingat bahwa ada cerita bahwa Israel itu memang kan gitu ya. Ajarkanlah firman perkataanku ini kepada cucu-cucu anak cucumu. Kan ada perintah seperti itu di ayat Alkitab banyak sekali. Bahwa ada budaya mengajarkan secara lisan. Makanya itu juga penting buat kita orang tua yang mau membagikan iman Kristen kita kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita percaya pada tafsir figuratif atau puisi epik ini, orang yang menuliskan, sejarawan yang menuliskan sebuah cerita yang fenomenal gitu ya, itu biasanya menuliskan dengan bahasa yang sedikit figuratif. Atau kalau Bapak Ibu agak bingung dengan kata figuratif, saya berani coba agak vulgar ya. Menuliskan narasinya dalam bentuk kalimat-kalimat yang hiperbola, dilebih-lebihkan. Contoh nih, saya sejak kecil di SD itu diajar lewat PSPB, pendidikan sejarah PSPB. Apa tuh PB-nya? Kok tiba-tiba lupa ya? Pendidikan sejarah apa gitu ya. Coba yang inget, yang hidup seumur saya ya. Ada Pak Lesmana, ada Pak Prana di sini ya. Apa tuh Pak PSPB, masih ingat nggak tuh? Coba dibantu cari di Google. Atau di mata pelajaran sejarah. Kita diajarkan bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan kita berhasil mengalahkan Belanda ya dengan bambu runcing. Oh, ada Bu Titi R ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Oh ya benar. Ibu masih ingat sekali ya. Makasih ya diinfokan kepada saya ya. Itu kan kita diajarkan bahwa pejuang-pejuang kemerdekaan kita berhasil mengalahkan penjajah dengan bambu runcing. Bapak Ibu zaman SD percaya nggak itu? Percaya gitu ya. Ya, karena itu ada di naskah sejarah. Karena kita waktu SD kan lugu bahwa sejarah itu benar gitu ya. Pasti benar lah, nggak mungkin nggak lah. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita mengerti bahwa yang menuliskan sejarah itu ya tergantung point of view-nya dia gitu ya. Dan kita tahu bahwa dalam cerita atau narasi sejarah itu juga belum tentu semuanya fakta. Ada hal-hal yang dituliskan hiperbola. Salah satu yang saya yakini ya tadi, pejuang kemerdekaan kita berperang lawan Belanda hanya dengan bambu runcing.
Logikanya nggak mungkin dong bambu runcing itu bisa mengalahkan peluru tajam, ya. Baru mau nyerang 10 meter belum bertemu muka dengan prajurit Belanda sudah ditembak mati. Tapi apakah ada prajurit atau pejuang kemerdekaan yang menggunakan bambu runcing? Pasti ada, nggak mungkin enggak. Tapi apakah semuanya? Ya nggak mungkin. Kalau semuanya pakai bambu runcing mah nggak ada yang menang lah. Pasti mati semuanya, nggak mungkin merdeka juga gitu kan. Jadi makanya saya bilang tadi, tafsir figuratif ini jadi tidak meragukan cerita kemenangan Israel terhadap orang Amori, ya, terhadap bangsa Amori. Tapi ceritanya itu, kemenangan itu karena bombastis dilebih-lebihkan. Maka bahasanya bahasa hiperbola. Dan apakah gitu? Wah, kalau gitu Alkitab ini hiperbola semuanya. Ya nggak gitu, Bapak Ibu. Karena saya bilang tadi, Alkitab itu kan banyak kitab dan nggak semua kitab itu kitab sejarah. Yang kitab sejarah itu ya tadi yang saya sebutkan, Yosua, Hakim-Hakim gitu ya. Maka kalau misalnya contoh ada peristiwa Hakim Gideon ya mengalahkan orang Filistin, atau Simpson mengalahkan Filistin, itu mungkin ceritanya agak sedikit dilebay-lebaykan. Mungkin saja, kenapa? Karena memang budaya zaman itu begitu, sampai sekarang pun ketika orang menuliskan sejarah itu dilebih-lebihkan. Dan yang menulis sejarah itu ya tadi ya, dia memahami dengan perspektif dia sendiri. Jadi yang saya mau katakan kekasih Tuhan bahwa kalau kitab sejarah ya ada kemungkinan kita harus menafsirkannya dengan bahasa figuratif. Dan ketika kita membaca ini, yang dilebih-lebihkan tuh peristiwa tadi itu. Peristiwa menghentikan matahari, peristiwa menghentikan bulan. Tapi fakta kemenangan Israel atas Amori itu adalah fakta. Kemenangannya benar, tapi karena kemenangannya begitu fenomenal, maka akhirnya cerita lisan turun-temurunnya itu dilebih-lebihkan. Seperti yang saya bilang tadi, cerita bagaimana pejuang kemerdekaan dianggap oleh kita yang hidup di abad modern ini mengalahkan Belanda dengan bambu runcing. Sampai ada judul lagu filmnya kalau tidak salah di zaman Orde Baru, bambu runcing atau apa gitu ya. Ada judul filmnya. Jadi itu yang saya mau katakan Bapak Ibu. Nah kembali, jadi ada tafsir seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bertemu dengan orang atau pendeta yang menafsirkan bahwa itu tafsirnya figuratif, Bapak Ibu nggak boleh marah gitu ya. Yaitu hak-hak mereka ya. Karena memang masuk akal kalau kita sekali lagi belajar tentang narasi sejarah, itu tafsir atau narasi figuratif atau puisi epik itu memang ada. Sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang terus masih berjalan. Ya cerita-cerita tentang sejarah yang ada sekarang ini, Bung Karno lah, Diponegoro lah, Ibu kita Kartini. Bapak Ibu yakin cerita yang kita dapatkan itu valid atau dilebay-lebaykan? Saya kok yakin dilebay-lebaykan gitu ya. Saya tidak memungkiri ada namanya pahlawan yang namanya Pangeran Diponegoro. Jangan salah paham ya. Saya juga yakin ada figur atau fakta seseorang perempuan hebat namanya Ibu kita Kartini ya. Tapi cerita tentang mereka yang kita dapatkan hari ini itu pasti sudah lebay gitu ya. Sudah ditambah-tambahkan. Kan kita waktu masih RCTI ada kuis-kuis kata berkait ya. Jadi ada satu orang diberikan kalimat terus disampaikan kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, itu sampai di orang terakhir itu kan ceritanya kalimatnya sudah berubah gitu. Ya. Jadi kalau apalagi turun-temurun dari mulut ke mulut, ada yang ditambahkan, ada yang dikurangkan, itu sangat masuk akal gitu ya. Tapi faktanya ada, fakta Diponegoro itu ada. Pangeran Diponegoro, Perang Jawa itu ada, fakta itu ada. Tapi cerita heroiknya, kepahlawanan Pangeran Diponegoro mungkin ada yang dilebihkan, mungkin ada yang dikurangkan karena ceritanya cerita lisan. Ya. Sejarawan yang mencatat kan itu sejarawan yang tidak ada di tempat, tapi sejarawan yang hidup beberapa tahun kemudian. Termasuk orang Belanda yang menuliskan kisah tentang Pangeran Diponegoro dan orang-orang pribumi yang menuliskan cerita soal Pangeran Diponegoro. Apalagi kalau Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini kan skopnya kan skop bukan nasional gitu ya, skop hanya di Jepara saja gitu ya, hanya di kalangan rumah tinggalnya Ibu kita Kartini yang tahu ya. Jadi ini bukan cerita heroik atau cerita kepahlawanan yang sangat berpengaruh pada misalnya orang-orang Jawa, enggak, ini hanya skop kecil doang kok. Jadi cerita kebenarannya ya itu ya lebih banyak lagi itu bagi saya ya,
melihatnya hiperbolanya. Tapi fakta Ibu Kita Kartini ada, buktinya ada bukunya tuh, Habislah Terang, Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu fakta yang membuktikan bahwa pemikiran Kartini ada, latar belakang Kartini ada, orang yang namanya Kartini ada. Tapi cerita yang sampai kepada kita, tafsir tentang Ibu Kita Kartini itu sudah lebay gitu. Itu yang saya mau katakan. Jadi ada. Ini yang saya mau katakan supaya Bapak Ibu tuh jadi orang Kristen yang kalau kita berbeda tafsir jangan langsung bilang sesat. Ya. Karena hak mereka, masuk akal juga. Kemudian juga ada yang mengatakan tafsir simbolis atau tafsir teologis. Ya udahlah, pokoknya pesannya itu Allah berkuasa. Allah kalau memakai seseorang itu mau menghentikan matahari dan bulan, maka Allah akan mengizinkan. Ini tafsir teologis, artinya yang ditekankan dalam cerita Yosua ini bukan menghentikan matahari, menghentikan bulannya. Bukan Yosua yang punya kuasa menghentikan matahari dan bulannya, tapi kalau Allah mau, Allah bisa melakukan apa saja. Itu pesan yang mau disampaikan oleh kelompok orang yang menafsirkan secara simbolis atau teologis. Nah, kalau saya gimana? Saya ketika mendalami ini beberapa waktu yang terakhir, saya sekarang ini ya berkata bahwa tafsir literal itu yang dulu saya yakini, sekarang saya mendapatkan hikmat baru soal itu. Ya, dengan saya belajar banyak soal, misalnya benar nggak sih matahari dan bulan itu bisa berhenti gitu? Matahari, bulan itu bisa berhenti nggak ya? Kalau berhenti itu apakah yang akan terjadi atas bumi ini? Saya coba tanya-tanya sana-sini, ada literatur, ada ChatGPT juga. Yeah. ChatGPT itu membantu saya juga untuk menjelaskan hal-hal yang saya tidak mengerti. Meskipun saya tidak percaya 100% ChatGPT. Jadi apa yang saya dapatkan dari ChatGPT, coba saya cari literasinya yang merupakan dokumen-dokumen ilmu pengetahuan yang ada gitu ya. Nah, artinya ketika saya sudah mempelajari semua itu, bahwa penafsiran literal atau matahari dan bulan benar-benar berhenti itu masuk akal, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat secara ilmiah, ya, bumi itu kan mengitari matahari, ya. Bumi itu berotasi pada matahari, matahari adalah pusat dari tata surya kita. Sedangkan saya bilang tadi, di dalam galaksi Bima Sakti kita ada miliaran tata surya, ada miliaran matahari yang menjadi pusat tata suryanya masing-masing, gitu ya. Jadi kalau bumi berputar, atau ketika bumi berhenti berputar, maka secara ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa ya tidak berdampak kiamat gitu. Tapi ada konsekuensi besar kalau misalnya bumi berhenti berputar terhadap matahari. Ketika bumi berhenti berputar terhadap matahari, bukan berarti nanti bumi akan terlempar dari rotasi atau akan bertabrakan dengan planet-planet lainnya, tidak. Menurut ilmu pengetahuan tidak akan terjadi seperti itu. Bumi tetap ada di porosnya, cuma dia tidak berputar saja mengelilingi matahari. Dampaknya lebih besar terjadi pada bumi sendiri. Jadi saya menemukan informasi ilmu pengetahuan kalau bumi berputar, ya, atau bumi berhenti berputar, maafkan saya, maka itu akan menyebabkan kehancuran besar di bumi akibat yang namanya gaya inersia. Gaya inersia ini adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan geraknya, baik itu tetap diam ataupun bergerak dengan kecepatan tetap dalam garis lurus. Nah, contoh sederhananya gini. Kalau Bapak Ibu naik mobil, ya, terus kita kecepatannya lagi stabil, terus tiba-tiba berhenti mendadak, maka badan kita ini cenderung akan terus seperti kecepatan semula. Jadi tetap maju. Jadi kalau kita pakai seat belt, kita akan terhentak gitu. Karena badan kita tetap ikut maju. Padahal mobil sudah berhenti. Itulah yang disebut dengan gaya inersia. Jadi andai kata bumi ini berputar, terus tiba-tiba berhenti, maka semua benda-benda di permukaan bumi ini tetap maju gitu. Dan akhirnya dampaknya apa? Dampaknya besar. Seperti apa? Bisa bencana alam, ya, bisa angin kencang, bisa pasang, bisa topan, bisa gempa bumi. Karena tiba-tiba berhenti. Sedangkan benda-benda semuanya kan ikut berputar gitu ya. Tiba-tiba kalau buminya berputar, bendanya akan terus berjalan. Ya, akhirnya tadi ada bencana. Ya. Ini yang saya dapatkan. Saya baru tahu juga karena saya kan bukan seorang
astronomi, saya bukan seorang ahli yang dalam apa namanya, ya hukum Newton 2 bener ya. Ada user Hyo ya. Wah, Anda berarti orang fisika ya. Itu hukum Newton 2 ya. Saya juga nggak tahu, tapi saya belajar sedikit aja lah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau bumi berhenti berputar, maka dampaknya seperti tadi. Nah, menariknya Bapak Ibu, menariknya dalam kitab Yosua, ada peristiwa yang menggambarkan tadi, ya. Hukum Newton 2 itu terjadi. Bumi benar-benar berhenti, terus akhirnya dampaknya tadi, benda-benda yang ada di permukaan bumi itu terlempar jauh ke depan karena ya mereka tetap berjalan kan, tetap bergerak sedangkan buminya berhenti. Coba kita baca Bapak Ibu. Ini makanya kita tuh jangan skeptis dulu dengan Alkitab gitu ya. Makanya kalau kita sudah punya penafsiran pun, seperti saya bilang tadi, di awal saya menafsirkan literal. Alasan saya, argumentasi saya, apologet saya apa? Ya kalau Tuhan sudah mau, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Gitu kan? Tapi berjalannya waktu saya mulai kritisi. Saya akhirnya mengikuti tafsirnya yang tadi, figuratif tadi. Ya, bahwa ini adalah bahasa sastra lah. Narasi sejarah gitu ya, yang lebay-lebay seperti yang saya argumentasi tadi ya, soal bambu runcing dan lain sebagainya. Terus saya akhirnya semakin berikutnya saya mengalami, oh ini tafsir teologis nih. Jadi bukan ceritanya, tapi inti ceritanya, kerikmanya apa? Kerikmanya bahwa Allah itu sanggup melakukan apa saja untuk kepentingannya. Allah kan memerintahkan Yosua dan Israel untuk menghancurkan semua penduduk tanah perjanjian. Maka ketika Yosua akhirnya setelah berdamai dengan orang-orang Gibeon terus menyerang lagi penduduk asli tanah perjanjian untuk dibunuh, maka Allah membela Yosua dengan memberikan perlindungan yang luar biasa dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Jadi dalam tafsir teologis itu intinya Allah bekerja dan berdaulat penuh. Tapi semakin ke sini kita punya daya kritis yang terus gitu ya. Saya kok juga belum puas gitu. Sampai akhirnya saya coba merendahkan hati dan coba memperhatikan, benar nggak sih tafsir literal itu? Maka saya menemukan tadi hukum Newton 2 tadi yang dibantu oleh akun di TikTok user Hyo itu ya. Bahwa itu memang fakta fisikanya ada ya. Dan kemudian saya temukan teks pendukungnya di Alkitab kita ya. Di Yosua 10 Bapak Ibu ayat yang ke-11 ya. Yosua 10 ayat yang ke-11 kita baca Bapak Ibu ya. Ketika mereka dalam hari ini orang Amori ya sedang melarikan diri dari hadapan orang Israel, Yosua 10 ayat 11, dan sampai di jalan turun di Bet Horon, Yahweh menghujani mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Aseka, sehingga tewaslah mereka. Lebih banyak yang tewas karena hujan batu es itu daripada yang ditewaskan oleh orang Israel dengan pedang. Nangkep ya? Ketika Israel lagi perang sama orang Amori, ya, lagi berperang, Israel di atas angin, orang Amori ini lari, sampai mereka ada di jalan turun di Bet Horon. Jalan turun tuh berarti kan jalan yang ke bawah. Berarti sebelumnya itu bukit-bukit, gunung-gunung. Ya, bukit-bukit mereka jalan turun ke bawah ke Bet Horon. Nah, ketika itu terjadi, maka Allah, ya Yahweh, menghujani orang-orang Amori ini dengan batu-batu besar dari langit sampai Aseka, sehingga tewaslah mereka. Lebih banyak yang tewas karena hujan batu es itu daripada yang ditewaskan oleh orang Israel dengan pedang. Nah, dalam cerita literal tadi, tafsir literal saya sekarang ini, itu terjadi karena Yosua ya memohon kepada Allah, kepada Yahweh agar matahari berhenti, bumi berhenti. Maka ketika Allah mengizinkan itu, kenapa Allah mengizinkan itu? Kan itu menabrak hukum alam. Kenapa Allah kok mau menabrak hukum alam gitu? Menghentikan putaran bumi kan menabrak hukum alam. Karena Allah senang sama Yosua dan Israel yang kembali mendengarkan perintahnya untuk menghajar, menghabisi, membunuh semua orang yang bukan orang Israel yang ada di tanah perjanjian itu. Karena Israel taat kembali kepada Allah. Maka Allah mendengarkan doa permohonan Yosua sehingga matahari berhenti. Ya, bahasanya ya, meskipun saya lebih sepakat bumi yang berhenti gitu ya. Dan juga bulan berhenti. Dan gara-gara akibat matahari dan bulan berhenti atas izin Allah, atas izin Yahweh gitu ya, maka terjadilah tadi, apa tadi? Gaya inersia tadi. Hukum Newton 2 itu berlaku. Ketika bumi berhenti, maka orang-orang Amori yang sudah ada di jalan menuju ke bawah, bukit-bukit batu di belakang mereka itu, ya batu-batuannya itu menerjang mereka ke bawah semuanya.
Karena bumi berhenti kan, batu-batuannya kan terus jalan dan menghajar mereka, membunuh mereka, sehingga yang mati jauh lebih banyak daripada yang dibunuh oleh Israel dengan pedang. Ya. Dan menariknya juga, dikatakan di situ bukan saja ada hujan batu besar dari langit, tapi ada hujan batu es. Berarti ada fenomena alam. Seperti saya bilang tadi, kalau benar-benar bumi berhenti berputar, maka akan ada kehancuran yang luar biasa besar yang didasari oleh dampak gaya inersia tadi, hukum Newton 2 tadi. Ya, bencana alam, terus juga badai topan, ya, gempa bumi, pasang, dan itu kalau berkolaborasi mereka semua tadi ya, berakumulasi, ya nggak heran ada hujan, ya, ada air gitu yang membeku, ya, karena bumi berhenti berputar tadi. Jadi masuk akal nggak, saudara? Masuk akal kan? Ya. Meskipun tentunya ketika kita mendapatkan masuk akal ini, kita harus berpikir juga, kenapa tidak menimpa orang Israel? Kan begitu. Kan kalau itu terjadi, mestinya kan bukan cuma orang Amori yang sudah dalam perjalanan turun di lembah, lembah Bet Horon gitu ya. Tapi orang Israel yang mengejar mereka kan juga mestinya mati ditimpa batu. Nah, ini yang masih menjadi misteri. Ya. Apakah Israel saat itu ada di dataran rendah gitu ya? Ya, di dataran yang datar banget gitu ya, belum sampai ke bukit-bukit sehingga akhirnya ya mereka tidak mengalami dampak yang signifikan ketika bumi berhenti selama beberapa waktu. Ya. Bisa mungkin penjelasannya itu, tapi ya tadi mestinya kan bukan batu saja. Mestinya ya kalau tadi misalnya ada pasang, ada angin topan, ya itu juga bisa menerpa Israel, tapi kok tidak dicatat Israel ini mengalami kehancuran seperti yang dialami oleh musuhnya orang Amori. Jadi di sini kita harus berpikir lagi dalam menafsirkan ini, ya. Jadi sesuatu yang tadi saya bilang awalnya nggak masuk akal, ya, akhirnya masuk akal. Tapi setelah masuk akal, ada juga pertanyaan-pertanyaan lain yang akhirnya menjadikan saya juga penasaran. Makanya saya bilang tadi, berkali-kali saya bilang rekan-rekan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, bahwa Alkitab itu kalau dibaca, nggak akan membuat kita jadi profesor gitu. Justru semakin kita membaca, semakin kita mendalami Alkitab, kita merasa bahwa kita semakin bodoh. Nangkep Bapak Ibu ya? Kita semakin nggak bisa mengerti. Ya. Seperti saya tadi, ya, proses saya memahami Yosua 10 ini belasan tahun, puluhan tahun kalau dilihat dari zaman saya baru masuk sekolah teologi ya di usia 27 tahun. Sekarang saya udah hampir umur 50, berarti udah 23 tahun saya bergumul tentang topik ini. Yang dalam beberapa tahun menafsirkannya A, berikutnya menafsirkannya B lagi, terus C lagi, terus kembali kepada A lagi meskipun A-nya sudah A, B gitu ya. Nah, inilah seninya dalam membaca Alkitab. Makanya kalau ada orang bilang, ada orang sudah menghafal Alkitab, buat apa menghafal Alkitab gitu? Kalau menghafal Alkitab kan kata-katanya memang tidak berubah ya. Kalau terjemahan yang dipakai terjemahan itu aja ya kalimatnya gitu-gitu aja. Ya akhirnya kita tidak mendapatkan kebenaran. Tapi kalau kita renungkan Alkitab, itu Alkitab yang kita baca 10 tahun lalu, kan kalimatnya sama dengan Alkitab yang kita baca sekarang. Kalau terjemahannya sama ya. Kan nggak berubah gitu. Kecuali Bapak Ibu baca terjemahan yang berbeda, pasti berubah terjemahannya. Tapi kalau 10 tahun lalu kita membaca Alkitab terjemahan baru, dan di 2024 meskipun sudah ada terjemahan baru 2, kita tetap membaca terjemahan baru, kan kalimatnya sama, nggak mungkin berubah. Ya. Tapi 10 tahun lalu kita baca, kita ngertinya A. Kalau sekarang kita baca dengan menggali sungguh, kita nggak mungkin dapatnya A juga, Bapak Ibu. Pasti A, B. Jangan-jangan B. Jangan-jangan C. Nah, itu yang saya mau bagikan. Kenapa saya selalu mengajak saudara untuk merenungkan firman Allah siang dan malam bersama Roh Kudus. Jangan merasa paling tahu sendiri. Dulu saya begitu, ya. Jadi kalau saya bilang, jangan seperti orang yang sudah paling tahu sendiri, karena saya dulu merasa orang paling tahu sendiri gitu. Ya, masih muda lah ya masih egois gitu ya, masih sok jago, sehingga kalau saya sudah punya penafsiran, saya paling anggap itu paling benar sendiri. Sehingga kalau ada orang berbeda tafsiran dengan saya bilang sesat gitu. Tapi sekarang meskipun saya meyakini apa yang saya tafsirkan, tapi saya menghargai tafsiran orang. Kenapa? Karena ya tadi ya, yang namanya orang itu kan punya point of view berbeda, dan Alkitab ini hidup gitu. Ya. Jadi ada banyak mutiara-mutiara terpendam di ayat-ayat Alkitab yang bahkan kita nggak tahu karena kita belum menggalinya, karena itu tertimbun oleh tanah, ada di dalam tanah. Makanya Alkitab harus direnungkan, ya.
Makanya ayo Bapak Ibu, ya. Pak Seno bisa begitu kan karena Pak Seno belajar teologi ya. Aduh, saudara, saya tuh belajar teologi ya, sudah saya selesaikan sekitar berapa 15 tahun yang lalu, tapi saya baru mendapatkan pemikiran seperti ini baru tahun-tahun terakhir aja. Jadi saya berani asumsikan bahwa saya seperti ini bukan karena pendidikan teologi saya, tapi karena saya mulai beberapa tahun terakhir ini merendahkan hati dan hanya bergantung sama Roh Kudus. Saya merasa bodoh gitu, saya nggak tahu apa-apa, Roh Kudus tolong saya ya, buat saya mengerti apa yang saya mau baca di Alkitab saya ini. Dan Roh Kudus itu memang dijanjikan Allah dan dijanjikan Yesus anaknya untuk menolong kita kan. Maka ayolah saudara. Jadi jangan pernah minder, nggak punya bekal teologi ya, sekolah teologi nggak pernah. Atau jangan-jangan Bapak Ibu merasa, saya ini orang bodoh Pak, saya SD aja nggak lulus. Saudara, selama saudara bisa baca, dan selama saudara masih hidup, otak saudara itu masih bekerja, belum berhenti gitu loh saudara. Kalau otak kita masih bekerja, dan volume otak kita tuh sama. Ya, yang namanya Homo sapien itu volume otaknya kurang lebih sama. Ya. Cuma kenapa setiap orang itu kok ada yang cerdik, ada yang tidak? Karena kebanyakan yang cerdik itu otaknya dipakai untuk bekerja lebih keras lagi karena banyak baca sehingga punya wawasan banyak. Kalau punya wawasan banyak akhirnya perbandingannya itu semakin luas, nggak mudah untuk percaya pada orang atau pada pendapat atau pada tesis, akan coba cari antitesisnya gitu kan saudara. Ya, akhirnya otaknya jalan. Nah, Bapak Ibu, kau pasti punya otak kan? Otakmu belum berhenti kan? Dan kita punya Roh Kudus. Maka minta sama Roh Kudus, ya. Kalau saya tuh kalau setiap berdoa sama Roh Kudus kalau ngomong pengen mengerti sesuatu, saya taruh tangan kanan saya di kepala saya ini, ya, sebagai simbol aja gitu ya. Ya nggak harus diikuti juga. Ini iman saya aja, simbol saya, cara saya aja. Roh Kudus, ini di kepala saya ini ada otak. Tolong kuduskan, sucikan, buat mengerti, buat semakin tajam, supaya cerdik, pandai, cerdas gitu ya. Sehingga apapun yang saya mau dalami, lewat otak yang sempurna ini saya bisa paham dan terlebih lewat pertolonganmu. Aku bukan cuma paham, tapi aku bisa memahaminya sungguh sehingga bisa mengajarkannya kepada banyak orang. Udah itu aja. Dan saya percaya Roh Kudus yang saya minta tolong, kan firman Tuhan berkata, minta maka diberi, ketuk dibukakan, cari mendapatkan. Bapak mana yang memberikan batu ketika anaknya minta roti? Orang kita nggak minta yang aneh-aneh. Kita bisa roti kok dengan bekerja Tuhan. Tapi otak ini ya, apalagi sudah tua, udah lama nggak dipakai, untuk bisa menjadi tajam lagi kan hanya butuh mujizat saudara. Maka Tuhan Roh Kudus tolong. Maka Roh Kudus pasti akan tolong kita. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini gimana? Ya kalau sekarang ini ngomongin Yosua menghentikan matahari dan bulan, ya saya dalam artian, dalam memahami dan menafsirkan teks ini, saya terbuka dengan semua penafsiran. Dibilang mengikuti penafsiran literal, saya sekarang cukup percaya karena tadi ada hukum Newton 2 yang saya baru tahu gitu. Karena saya memang kan bukan orang fisika kimia, saya orang sejarah gitu. Dalam artian waktu SMA saya masuk A3 bukan A1 A2 ya. Jadi soal fisika ya saya lemah gitu. Tapi ketika saya dalami saya ketemu ini ada possibility. Ada posibilitas yang membuat saya bisa memahami bahwa apa yang dikatakan di teks Alkitab dalam Yosua 10 ayat 11, 12, 13 ini bisa menjadi mungkin secara ilmu pengetahuan. Ketika matahari bumi berhenti, ada bencana alam dan itu terjadi kan? Ada batu-batuan dari langit muncul. Ya, bahkan hujan es besar membunuh orang-orang Amori yang sedang dalam perjalanan turun ya ke Bet Horon. Jadi gunung-gunung tinggi di belakang mereka itu melemparkan batu-batuan seperti seolah-olah dari langit, padahal itu dari bukit-bukit batu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau ada yang bilang, enggak Pak Pendeta, itu yang benar tafsir figuratif, ya itu kan bahasa sejarah, kayak Bapak nggak tahu aja kalau orang nulis sejarah itu kadang-kadang hiperbola, lebay, ya saya juga bisa mengerti, saya akan saya sepakat saja. Kalau ada yang bilang, enggak, kita harus punya makna teologis dong. Intinya bukan ceritanya nggak penting, tapi kebenaran yang mau disampaikan dari cerita itu apa? Bahwa Allah sanggup, Allah berdaulat. Oke, kalau begitu pun oke gitu. Jadi sekarang kalau saya bertemu dengan orang yang punya banyak penafsiran dari Yosua 10, saya akan manggut-manggut saja karena saya sudah mendalami semuanya. Jadi kalau disuruh milih ya, saya nggak akan milih gitu ya. Karena saya sejahtera dengan semuanya. Ya. Kenapa saya begitu? Karena jangan-jangan ada hal lain yang saya belum pahami. Jadi saya lebih baik menunggu saja sambil terus mendalami ya sampai saya tahu kebenarannya nanti. Nantinya kapan Pak Pendeta? Ya kalau saya sudah
ada di keabadian, saya nanti akan cari Joshua jujur aja, ya. Joshua benar nggak di kitab Joshua yang gue baca itu, pertama kitab Joshua lo yang nulis bukan? Jangan-jangan seperti banyak teolog yang mengatakan bahwa kitab Joshua itu ditulis oleh orang-orang Israel yang kembali dari Babel. Jadi sekitar abad 6, abad 7 sebelum Masehi. Sedangkan Joshua kan jauh lebih tua daripada itu. Nanti Joshua bilang, iya itu bukan gue yang nulis. Ya, nggak tahu siapa yang nulis itu. Tapi ceritanya ada mirip-miripnya. Emang aku berperang dengan orang Amori gitu ya. Ya, tapi nggak ada hujan batu gitu ya. Oh, berarti kalau begitu faktanya kata Joshua nanti, berarti yang dikatakan oleh penulis kitab Joshua ini adalah tafsir figuratif ya. Menceritakan kitab narasi dengan bahasa hiperbola. Saya juga ngerti. Oh iya. Tapi kalau nanti ketemu Joshua, iya benar tuh. Waktu perang sama orang Amori ada batu-batu dari langit. Kita juga takjub karena yang mati lebih banyak daripada yang kita bunuh dengan pedang. Oh berarti kalau begitu matahari dan bulan benar-benar berhenti. Dan saya tidak akan kaget kenapa. Ada hukum Newton 2 tadi yang memungkinkan penjelasannya sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Kan begitu. Jadi kita nggak usah ribut dengan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Kita nggak usah ribut dengan perdebatan dan tafsiran yang tidak berdampak apa-apa pada keselamatan. Ya, jadikan itu sebagai apa ya? Sebagai pembelajaran kita, sebagai menambah wawasan kita kalau kita berbeda pendapat dan tafsiran dengan orang-orang sekitar kita. Kalau keselamatan itu kan cuma percaya kepada Yesus. Terus mendengarkan semua perkataan Yesus, menghidupi semua firman Yesus. Benar nggak? Cuma itu aja gitu ya. Soal Joshua itu benar-benar menghentikan matahari dan bulan apa tidak, nggak ada itu yang bisa kalau percaya benar-benar berhenti itu masuk surga, yang nggak percaya berhenti itu masuk neraka. Kalau ada pendeta yang begitu, ya pendeta jadi-jadian gitu saudara ya. Nah, jadi itu yang saya mau bagikan di Deep Talk pada episode perdana ini ya. Kira-kira Deep Talk nggak nih? Coba yang ada 35-an, 30-an orang di TikTok lagi bersama saya ini, kira-kira sharing saya ini sharing yang cukup dalam apa kurang dalam? Kalau kurang dalam berarti minggu depan kita ngomong yang lebih dalam lagi, ya. Kalau sudah cukup berarti saya tahu ya. Kurang lebih hal-hal seperti ini sudah dianggap dalam. Kalau begini banyak sekali teks-teks Alkitab yang akan bisa kita gali, kita sharing dengan santai. Kalau ada yang punya pendapat berbeda, silahkan Bapak Ibu ya. Saya coba mau lihat siapa yang sudah merespon. Ya. Saya nggak tahu ya ini akunnya apa ya, ini huruf Arab atau huruf Ibrani karena kecil sekali di komputer saya ya. Ya, tadi yang berkata bahwa ada momentum, dia berkata demikian ya. Terus semakin sering kita menemukan bahwa ada rahasia-rahasia baru yang ingin diselami. Oh iya benar ya. Terus juga paradigma kerajaan Allah, ya benar ya. Saya sepakat. Kemudian juga ada Pak akun user Hyo yang tadi membantu saya dengan menjelaskan itu hukum Newton 2 ya. Kekayaan firman Allah, oh itu benar sekali. Kalau saya menggunakan bahasa mutiara-mutiara terpendam. itu ada perumpamaan Yesus tuh. Ada seorang yang bekerja di ladang sebagai pekerja ya, budak gitu atau pembantu gitu atau kerja upahan gitu ya. Dia menggali, kemudian di tanah yang dia sedang bekerja dia menemukan harta karun. Apa yang dilakukan? Dia timbun lagi tuh harta karun, dia segera minta izin pulang ke rumah, dia jual rumahnya, dia jual semua yang dia bisa jual, dia punya uang cash, dia datang ke tuan tanah yang punya harta karun terpendam tapi yang tahu cuma dia ini, dia beli dengan harga yang mahal. Tentu sang tuan rumah bingung, loh kenapa lo beli dengan harga mahal? Ya karena untung dia lepaskan, karena dia berpikir dia bisa beli dengan uang ini 2 kali lipat luasnya daripada tanah sekarang. Tapi yang berhasil membelikan ini, kemudian mencari titik harta karun, digali, dan dia menemukan harta karun. Dia dapat tanah, tapi harta karun yang terpendam itu dia miliki. Kekayaannya jauh berkali lipat ganda. Seperti itulah bagi saya, firman Allah. Semakin digali tadi kata, Pak user Hyo ya, semakin kaya firman Allah itu. Ya, semoga ini menginspirasi semuanya ya. Juga ada Pak Lesmana ya, Rumah Gapi Farm ya. Ya Bapak Ibu yang kalau suka Gapi, nggak tahu nih Pak Lesmana kalau live TikTok hari apa aja ya. Shalom semua, selamat malam gitu ya. Juga siapa lagi yang komen nih ya? Iya ya tadi yang ada generasi yang tidak memiliki paradigma politis ya, supaya tadi ya orang-orang Israel itu benar-benar monoteisme ya. Ada Bu Roli juga, shalom Pastor, shalom gitu ya.
Oke. Ada Luis ya. Luis ini siapa nih ya? IC. IC ini maksudnya apa nih, Pak? Oke, ya. Yang lainnya, ada yang mau berkomentar atau punya pandangan sendiri ya? Atau punya pendapat tentang teks Alkitab yang sedang kita bahas ini? Ya. Ada Lolan Word sangat memberkati. Ya, puji Tuhan kalau sangat memberkati. Semoga kedepannya semakin sangat memberkati dan Ibu juga bisa jadi berkat, Bapak juga bisa jadi berkat bagi semakin banyak orang, gitu ya. Oke, ya semoga sharing saya, deep talk saya. Ya, terima kasih yang sudah kirimkan Mawar ya, ada Bu Roli, ada Pak Prana ya. Ada akun Joe Khalid ya, dan yang lain-lainnya gitu ya. Mungkin beberapa program ke depan ya kita selain ngobrolin deep talk soal teks Alkitab, mungkin juga deep talk tentang situasi ya, karena ada banyak yang minta saya untuk berkomentar tentang bagaimana kondisi Israel dengan Iran dalam kaitannya dengan Gog dan Magog yang pernah dulu beberapa tahun lalu saya khotbahkan ya. Mungkin saya akan sharingkan ya. Tapi tunggu waktunya karena kalau ngomongin materi-materi atau teks-teks Alkitab yang sulit dipahami itu saya antusias ya. Saya sampai beli buku judulnya Perkataan Yesus yang Sulit Dimengerti, Perkataan-perkataan Paulus yang Sulit Dimengerti. Saya sampai beli buku teks-teks Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang sulit dimengerti. Ada 3 buku yang kurang lebih ngomongin ayat-ayat yang sulit dimengerti. Karena saya memang suka mengkritisi Alkitab. Mengkritisi itu bukan berarti mencari salah ya, tapi tadi mendalami ya, supaya kerikmanya, inti dari apa yang mau disampaikan itu bisa saya dapatkan. Maka saya selalu bertanya ya, kenapa begini? Kayak tadi ya, matahari bulan berhenti, kenapa? Apa urgensinya ya? Apakah bisa ya? Dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya ketemu jawaban-jawaban ya, yang saya juga masih belum yakin benar itu yang saya dapatkan jawaban itu adalah 100%, tafsirannya itu benar 100%, karena bagi saya yang namanya tafsiran bisa saja salah gitu ya. Tapi paling tidak saya semakin sejahtera dan semakin semangat dalam membaca Alkitab karena banyak hal-hal yang akhirnya muncul gitu ya. Semoga semuanya diberkati dan kita akan tutup dengan nyanyi yuk ya. Nyanyi satu lagu, kita karaokean dulu malam hari ini. Nanti kalau sudah selesai memuji Tuhan, kita akan tutup dengan doa ya. Baru kita beristirahat ya. Kita nyanyi lagu ini yuk. Supaya kita menjadikan Yahweh dan Yesus sebagai satu-satunya yang kita andalkan. Haleluya. Ikut nyanyi Bapak Ibu ya. Dengan suaramu atau dari hatimu silahkan. Tapi ikut memuji menyembah Tuhan di malam hari ini. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu kembali kita nanti nyanyikan lagu ini dari hatimu sebagai pujian penyembahan kita di malam hari sebelum kita beristirahat. Jadi kalau awal pagi tadi kita sudah menyembah Tuhan, sebelum tidur kita juga menyembah Tuhan.
Baik itu tidur kita diberkati dan kita sudah tidur dalam ucapan syukur kita, mengagungkan nama Allah yang sudah menciptakan kita. Sama-sama ya Bapak Ibu, kita nyanyikan lagi lagu ini. Ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terpujilah nama Allah kekal selama-lamanya. Ya. Ada Jo Khalid. Shalom Pak C. Tempo ya Pak C. Ya, temponya ya. Ya. Saya sih di sini temponya udah kayaknya mirip gitu ya. Tapi kalau agak temponya maksain atau nggak pas ya minta maaf ya. Coba nanti diperbaiki atau saya yang mungkin harus les vokal. Karena saya dulu ingat di gereja lama saya sudah diminta untuk jadi WL, worship leader gitu ya. Tapi saya nggak berani. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya tidak baik dalam bernyanyi atau suara saya tidak indah untuk dijadikan sebagai pemimpin pujian. Maka saya nggak mau ya. Jadi saya menolak tuh, padahal teman-teman saya pengen banget jadi worship leader karena untuk jadi pendeta, jadi pengkhotbah di gereja lama saya susah gitu ya. Kalau jadi worship leader mudah, dan kalau jadi worship leader kalau sudah melayani ya kan pulang dapat persembahan kasih gitu ya. Jadi teman-teman saya berlomba jadi worship leader, saya nggak mau ya. Tapi justru karena saya nggak mau jadi worship leader, akhirnya saya orang pertama di angkatan saya, bahkan di generasi saya di sekolah tinggi teologi tempat gereja itu bernaung ya, tempat sekolah tinggi kita bernaung. Saya adalah lulusan pertama yang dipercaya untuk menjadi seorang pendeta gitu. Jadi seorang pengkhotbah. Jadi menolak berkat di awal, dapat berkat yang luar biasa di belakangnya. Yaitu kalau memang kita confirm atau kita berjalan pada panggilan, ya saya sadar saya panggilannya bukan seorang pemimpin pujian ya, tapi saya panggilannya adalah seorang guru atau mengajar. Ya kesempatan itu akan terjadi gitu ya. Cepat atau lambat Tuhan akan meneguhkan panggilan kita gitu ya. Oke. Ya, semoga semua diberkati, semua terima kasih buat yang sudah join ya. Ada 20 sekarang yang masih join stay bersama saya, dan kalau baru join dan program tadi ngobrol-ngobrolnya saya tadi belum bisa didengar utuh karena sudah terlambat, dan nanti sebentar setelah selesai TikTok ini live-nya ya tentu akan berhenti. Ibu Bapak besok bisa stay di akun YouTube kami, The WBSD. Karena materi ini nanti akan tayang pada siang hari besok ya, di jam 12. Jadi Bapak Ibu terus bersama di TikTok Live pelayanan digital The WBSD. Setiap jam 9 kurang lebih ya. Besok juga ada rekan saya, besoknya lagi juga ada rekan saya. Jadi kita usahakan dari Senin sampai Sabtu kita melayani dengan tulus ya. Melayani seperti ini kan tidak dilihat orang, tidak seperti di mimbar yang terlihat orang. Kita melayani tulus aja, kayak sekarang saya bentuk pelayanan saya ya cuma melihat kamera aja gitu sambil sekali-sekali ngelihat komennya Bapak Ibu semuanya kalau memberikan komen gitu ya. Jadi semoga ini jadi berkat, dan selanjutnya saya berharap Bapak Ibu ikut aktif dalam live chat gitu ya. Ikut aktif dalam berkomentar ya, berbagi pendapat
nggak apa-apa. Kalau berbeda dengan saya dan teman-teman lain pun nggak apa-apa. Kita nggak akan baperan gitu. Saya sudah mengajar di The Way bahwa kita tidak boleh menganggap pandangan kita tuh yang paling benar sendiri ya. Jadi kita adalah hamba-hamba Tuhan yang terbuka dengan banyak pemahaman. Saya dan teman-teman di The Way radikal dengan iman kami, tapi toleransi dengan pemahaman yang berbeda dengan kita. Itu saya ajarkan kepada semua tim pelayanan di The Way, gitu ya. Jadi bisa dibantu, di-sharekan, atau dibantu dikenalkan program ini, dan terus join ya. Dan kalau punya komentar silakan berikan, baik yang mengkritisi atau apa ya, menambahkan, menajamkan, itu luar biasa, atau punya pendapat lain juga nggak apa-apa gitu ya. Semoga berikut-berikutnya lebih tajam lagi. Nah, ada nih Jo Khalid, tanggapan tentang kabinet yang gemuk Pakse. Gimana kita doakan padahal kita tahu kalau loh jejak karirnya ya gimana ya. Itu yang sudah terpilih ya. Bagian kita berdoa aja supaya ya ya pemerintahan yang sekarang ini agak kita ragukan ya karena tadi alasannya kabinet yang gemuk ternyata kita yang salah gitu. Jadi kita melepaskan berkat aja deh ya. Doa buat presiden terpilih Prabowo dengan timnya yang gemuk itu benar-benar bisa efisien. Jadi bukan saja gemuk, tapi memang dibuat gemuk supaya hal-hal kecil yang tadinya tidak terpikirkan oleh presiden sebelumnya itu terpikirkan dan bisa dijalankan sehingga keadilan sosial bisa terjadi. Itu positive thinking saya aja gitu ya. Jadi ya kita belajar untuk melepaskan berkat aja. Saya nggak pilih Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin. Saudara yang sudah ikuti saya tahu. Tapi ketika beliau terpilih ya saya sebagai seorang hamba Tuhan harus mendoakan pemimpin kita kan begitu. Saya juga tidak sejahtera lagi dengan Presiden Jokowi di akhir-akhir kepemimpinannya, tapi biar bagaimanapun dia masih Presiden Republik Indonesia dan saya bawa dalam doa supaya ya dalam kepemimpinannya tinggal beberapa hari ini juga tidak ngelakuin hal blunder-blunder lainnya gitu ya. Jadi kita wajib mendoakan pemerintah kita. Gitu ya, Pak Jo Khalid ya. Oke, kita doa yuk. Sekaligus kita doa tidur ya Bapak Ibu ya supaya masing-masing kita tidurnya diberkati. Jadi izinkan saya berdoa buat setiap kita sehingga setiap kita tidurnya diberkati dan besok boleh bangun dengan bugar gitu ya. Yuk kita tundukkan kepala kita doa. Bapa kami yang baik, mengucap syukur buat hari ini. Program Deep Talk with Pase perdana di TikTok Live boleh berjalan dengan baik. Dan kami belajar banyak tadi, sharing, hambamu sharing soal peristiwa Joshua menghentikan matahari dan bulan itu. Dan kami paham bagaimana kami harus bersikap ketika ada teks-teks yang sulit untuk kami pahami dengan perspektif yang kami dapatkan di malam hari ini. Berkati semua yang sudah hadir, mereka yang sudah join di live chat, ya memberkati lewat doa, membantu sharing program ini kepada yang lainnya, men-tap-tap layar handphone mereka supaya program live TikTok ini semakin lewat algoritmanya TikTok bisa sampai kepada banyak orang. Dan juga yang sudah bersama selama 1 jam lebih ini ya, dan juga yang sudah ikut memberikan apresiasi dengan mengirimkan bunga, hati, atau gift-gift lainnya, biarlah apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Dan sebentar Bapak, kami mau istirahat, tapi sebelum kami istirahat, kami bersyukur dulu buat hari ini. Makasih, ada pahit hari ini, ada manis hari ini, semua terjadi kami percaya atas seizin-Mu. Kalau hal yang pahit terjadi atas kami karena kesalahan kami, karena kebodohan kami, karena dosa kami, mohon ampun ya Bapak. Kalau terjadi karena setan iblis, maka kami patahkan kuasa setan iblis dalam nama Yesus, sehingga tidak lagi bisa mengganggu kami. Dan kalau terjadi yang pahit itu karena memang Kau punya rencana yang indah untuk kami ke depannya, buat kami bisa paham dan mengerti, sehingga hal yang pahit yang kami rasakan ini kami jadikan pengalaman berharga, pembelajaran berharga, sehingga akhirnya kami menjadi manusia yang semakin dewasa, dan ketika berkat yang Kau siapkan, Kau berikan kepada kami di depan, kami bisa mensyukurinya dengan rasa syukur yang luar biasa. Kalau hari ini kami banyak menerima suka, kami percaya suka itu bukan karena kehebatan kami dapatkan, suka itu kami dapatkan karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan berkati Indonesia, berkati dunia ini juga, berkati gerejamu, dimanapun gerejamu Kau tempatkan, terutama gereja yang melayani di pelosok-pelosok pedalaman, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam keterbatasan, tapi terus setia dalam semangat melayani-Mu. Berkati mereka,
anak-anak mereka diberkati, sehingga mereka juga akhirnya bisa melihat anak-anak mereka sekolah tinggi. Dan aku doa dengan sungguh, kami doa angkat tangan, agar hamba-hamba Tuhan yang tulus melayani tidak pernah minta-minta, tidak pernah kekurangan, berkat makan minum pakai mereka dicukupkan tepat pada waktunya oleh kuasa nama Yesus. Dan terima kasih kami punya gereja, dan doa kami bisa terus mensupport gereja kami masing-masing, sehingga gereja bisa terus berkolaborasi, bekerja sama, sehingga ladang yang sudah menguning ini sama-sama kami siap tuai bersama-sama. Dan terakhir Bapak, sebentar kami akan istirahat malam. Kami sudah lewati hari ini, pekerjaan kami, aktivitas kami boleh ada di ranjang kami, di kamar kami, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih. Berikan kami tidur yang diberkati Tuhan. Pagari kami dengan malaikat-Mu, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Sehingga ketika dalam tidur pun tergenapi janji-Mu bahwa orang benar tidurnya pun diberkati oleh Allah. Ranjang kami diberkati, tidur kami diberkati. Kalaupun kami diberikan mimpi, mimpi itu, buah tidur itu yang indah, sehingga tidur kami benar-benar tidur yang dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan bugar, dengan semangat, dan gairah yang baru, sehingga apapun yang akan kami kerjakan esok hari, tanggung jawab seberat apapun yang harus kami lakukan, kami bisa mengerjakannya dengan sukacita, karena kami punya perspektif yang baru bahwa melakukan segala sesuatu seperti untuk Yesus kami. Dan kami percaya hidup kami akan semakin dalam berkat Tuhan, dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya, terima kasih buat segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami mengucap syukur, kami bersyukur kepada-Mu. Dan doa malam kami ini, kami tutup, dan kami percaya Kau yang menyertai, mengawal malam kami, sehingga malam ini kami semua diberkati. Dan kami tutup semuanya, dalam nama di atas segala nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang memiliki kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu besok yang tahu ada saudaranya yang sakit, atau Bapak Ibu sakit, butuh doa, butuh doa untuk kesembuhan, doa untuk kelepasan kalau kau sedang ada dalam duka cita, penderitaan, beban berat. Besok ikuti ya program jam 9, karena ada rekan saya, Bu Roli, akan melayani dengan fokus mendoakan Bapak Ibu yang punya pergumulan. Jadi kita sama-sama berdoa di situ di program live TikTok besok malam. Karena firman Tuhan mengatakan begini, 2-3 orang sepakat, maka doamu akan penuh kuasa. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Firman Tuhan juga berkata, doa orang benar maka besar kuasanya. Jadi kalau kita misalnya ada punya pergumulan, terus Bapak Ibu besok join di program kami, ada 2-3 orang yang mendukung doa saudara, maka saya percaya doamu akan dijawab Tuhan gitu ya. Jadi sama-sama jangan lepaskan atau lewati program baru kami besok hari. Sama-sama kita berdoa di sana. Dan kalau Bapak Ibu nggak sakit, ya bukan berarti kita nggak ikut. Kita ikut juga, kita ikut mendoakan juga. Karena dalam kitab Yakobus, kalau kau mendoakan yang sakit, kau akan sembuh gitu. Jadi ketika kita tidak sakit, tapi kita mendoakan orang yang sakit, kita akan diberkati ya. Jadi kita tidak akan sakit. Kalau kita mendoakan orang yang susah, kita tidak akan susah. Kalau kita mendoakan orang yang miskin, kita tidak miskin. Sebab apa yang kita doakan kepada orang itu akan kembali kepada kita. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi ikut program mendoakan orang, menjadi pendoa syafaat, itu sebenarnya merupakan salah satu kunci rahasia bagaimana bisa hidup diberkati di bumi ini. Jadi jangan mimpi kau mau diberkati atau minta berkat dari Tuhan melimpah, tapi kau nggak pernah menjadi pendoa atau memberkati orang lain. Itu impossible ya. Karena hukum tabur tuai itu nyata banget, baik di PL maupun di PB itu diajarkan, berarti itu kebenaran ya. Jadi sama-sama besok ikuti, bahkan bukan cuma besok ya, setiap malam ya. Karena setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di program TikTok Live punya kelebihan masing-masing ya. Punya cara untuk membagikan pesan-pesan kebenaran dengan cara masing-masing gitu ya. Diikuti, ada beraneka ragam dari Senin sampai Sabtu. Semoga yang kami lakukan jadi berkat, dan jangan lupa jadi rekan sekerja kami. Paling tidak bawa dalam doa supaya program ini semakin luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Juga dibantu program ini agar semakin banyak orang yang bisa mengikutinya. Gitu ya saudara ya. Terima kasih buat kebersamaannya, nemenin saya malam-malam.
Nanti kalau misalnya butuh, Pak kurang panjang Pak, mungkin sampai tengah malam jam 24.00. Andai kata itu banyak yang mau mendukung, saya akan pikirkan dan gumuli sehingga setiap Rabu kita baru tidur setelah tengah malam gitu ya. Tapi kalau tidak ya cukup tergantung ya, 1 jam kah, setengah jam, 1,5 jam ya kita lihat saja gitu ya. Oke, selamat istirahat. Saya doa semuanya mimpi indah ya. Sampai jumpa di besok pagi ya. Jangan lupa ya, pagi berkat bersama Pase ya. Jam 7 pagi kita akan kembali mendalami kebenaran firman Tuhan ya. God bless you. Haleluya.